Nah ini haji nih Mi. Kan resah ya, maksudnya ketika masyarakat udah dari daftar jauh-jauh hari bertahun-tahun Iya. bahkan ternyata dengan wabah ini Aha. denger-denger nih haji tahun ini ditiadakan nih. Bener nggak sih Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kolbu yang ada di rumah pastinya. Kita ketemu lagi di tayangan yang super spesial. Kita ngupas hal-hal yang emang kita kepoin nih. Kebetulan jumpa lagi bersama saya Mayang dan dengan Umi Dewi Ani. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Lahir batin ya, Mohon maaf Kakak. lahir batin. Salam pemirsa juga sama Oh iya, mohon sahabat-sahabat. maaf lahir batin juga buat sahabat Kolbu. Kita belum sempet halal bihalal secara langsung, jadi kita halal bihalal secara virtual. Iya, siap. Umi Dewi, Apa? mau nanya nih. Apa saya? Kita kepo banget kan dengan adanya wabah pandemi sekarang, itu banyak sekali menunda kegiatan. Pastinya begitu. Pastinya. Walaupun esensinya masih tetap. Iya, tapi banyak sekali kegiatan yang tertunda khususnya nih dalam ibadah haji. Oh itu maksud kepo itu. Kepo banget. Kalau sholat ada panduan protokolnya. Nah, Kalau zakat aman tambah sedikit digalakan sekarang. nah betul. Kalau puasa nggak problem dengan COVID gitu kan ya. Iya. Karena kita sendiri yang berpuasa malah bagus dengan sehat, tambah sehat. Nah ini haji nih Mi. Kan resah ya, maksudnya ketika masyarakat udah dari daftar jauh-jauh hari bertahun-tahun Iya. bahkan ternyata dengan wabah ini Aha. denger-denger nih haji tahun ini ditiadakan. Bener nggak sih Mi? Emang ngintip dari mana kakak? Adalah dari rame banget lah di Di sosmed iya. pastinya gitu. Terus memutuskan bahwa tidak ada haji tahun ini. Jadi gimana Mi menurut Umi tanggapan terhadap Kan ini? sudah Bener nggak? baca peraturannya kan dari Kementerian Agama kan. Pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun ini pemerintah Indonesia resmi mengumumkan lewat Pak Menteri Agama. Nah, siapa namanya Menteri Agama kita? Fahrul Razi. Oh, kira nggak tahu. Iya tahu dong. Kalau nggak tahu pergi sana aja di Indonesia hidupnya. Harus apal menteri kita loh. Iyalah. Jadi karena situasi COVID-19 ini sebenarnya Saudi Arabia belum memutuskan sebenarnya. Oh gitu. Jadi Iya, awal mulai itu dari pemerintah mendahului Indonesia sendiri. Oh, kita. Mendahului dari Arab Saudi karena apa? Karena sudah dirasa nggak mungkin Iya. kalau berangkat gitu. Kenapa nggak mungkin? Coba 210.000 orang pergi haji gitu kan. Kalau pakai protokol kan katakanlah pesawatnya 50% kan? Pesawatnya berapa persen? 50%. pesawatnya. Belum nanti ada semacam karantina berapa hari? 14 hari. Di Mekah. Yap. Ayo kan, berapa dipotong lagi? Nanti karantina lagi di mana? Pulangnya di Di Indo. Indonesia. Berapa dana yang akan dikeluarkan kalau memaksakan dengan aturan protokol COVID-19 ini? Itu kalau maksain loh, nah, Oke. sahabat Kolbu. Ayo mau maksain. Kalau maksain ya bagaimana kan? Iya. Ya tadi itu kan berarti pesawat separuh isinya kan. Kemudian ada karantina. Berapa banyak biaya yang keluarkan? Iya. Sebenarnya kalau maksain sih bisa aja sahabat Kolbu. Namun tadi itu protokolnya budgetingnya ya membengkak pastinya. Jadi itulah alasannya kenapa pemerintah kita lewat Kementerian Agama membatalkan haji tahun ini walaupun mendahului peraturan dari Arab Saudi. Oh Gitu gitu. kan. Sahabat Kolbu, ternyata saya juga ingat bahwa saya pernah googling waktu itu ya Mi. Oh baca-baca. Baca-baca Wes, sedikit gitu, keren. biar ada manfaatnya dikit lah. Oh iyalah harus anak muda begitu. Jadi ada pemberontakan di Makkah waktu di Arafah itu, ada pembunuhan yang dilakukan oleh Ismail bin Yusuf. di zaman Khalifah Abbasiyah Abbasiyah. memberontak gitu kan ya. Mm-mm. Sehingga membunuh jamaah haji yang bayangkan lo udah berangkat itu Kak. Iya. Sudah berangkat
sahabatku, udah berangkat, udah dia ada di Gunung Arafah, merontakan, Sampai ternyata Batam. dibunuh-bunuhan di situ. Dibatalkan. Dibatalkan pergi haji. Itu Why salah not gitu kan? satunya. Karena memang sudah memang sering gitu. Itu salah satu contoh. Nah, Sahabat kalbu, ada lagi contoh apa tuh? di tahun 79 tuh. 79 aku masih belum lahir. Umi udah lahir. Oh, udah. Tahun 1979. Oke. Penyerbuan di Mekah oleh kelompok Juhaimah Al-Utaibi. Menduduki, jadi dia tuh menduduki Masjidil Haram. Oke. Ya Allah, gitu kan ya. Terus 14 hari, waduh. gitu kan. Nah, akhirnya terpaksa masjid dibom. Masih dibom Serius? loh. Iya, serius. Dan ditembaki oleh tentara Arab Saudi. Itu udah dalam kondisi haji atau sebelum haji? Kondisi haji. Pada saat haji. Betul, maka digagalkan Oke. gitu kan ya. Gerombolan itu sampai mematikan. Jadi gini, orang-orang Arab, ada orang-orang kita, orang-orang Arab di dalam Masjidil Haram. Ada penyerbuan penduduk Masjidil Haram. 14 hari sampai ditembaki oleh tentara Saudi sehingga mau bebasin orang-orang yang ada di dalam Masjidil Haram itu. Itu juga kejadian yang sampai nggak haji orang-orang. Kita kan haji. Kekinian loh itu loh. Iya, 17, 19, tahun 79 kan udah lahir Umi. 1979. Ada lagi nih wabah nih tahun 968 wabah, gangguan dalam menjalankan haji juga kembali terjadi. Kenapa? Penyebaran wabah di Mekah, banyak jamaah haji terkena wabah. Jadi memang nggak sekali, 40 kali memang digagalkan. Kalau dengan sekarang berarti berapa? 41 kali. Terus kenapa? Masalah gitu kan. Ya permasalahannya adalah ketika kita ini kaget dengan kondisi ini karena kita baru mengalami. Ya. Gitu. Jadi ya makanya agak, kalau kakak sendiri agak shock gitu kan. Iya Emang sih. sampai wah, wabah ini memang seganas ini. Ya karena apa? Tidak boleh membahayakan orang lain. Ada kaidah fikih yang mengatakan tidak boleh membahayakan diri kita dan orang lain. Nah, kita kan nggak tahu dari ribuan atau jutaan orang itu siapa yang kena wabah. Iya, Kan nggak bisa pakai social distancing, betul. karena saking numpuknya orang. Iya. Nggak mungkin juga gitu. Dan musuh kita tuh bukan sesuatu hal yang nampak jelas gitu, Iya, karena karena ini nggak virus. nampak, betul, karena virus. Maka jamaah haji yang akan berangkat tak perlu bersedih, Kak. Ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, jamaah haji jangan sedih gitu kan ya. Sedih karena belum ada duit. Karena belum daftar kamu ya. Iya, belum Doakan daftarin Mi. ya nanti dengan suami. Dila atau Ifkol Bu ya. Iya pasti. Pasti kalau kita berangkat bareng-bareng ya. Gratis tapi. Iya. Maunya begitu. Oke. Jadi gini, sekarang kita ambil hikmahnya saja Iya. gitu. Kenapa nggak berangkat ini? Gitu kan. Iya Mi. Semua masalah pasti ada hikmah yang terkandung dalam musibah atau masalah. Sahabatku, orang yang sudah berniat pergi haji itu sudah harus legowo, lapang, sabarnya segunung. Nah, kalau sudah dimanasikin dengan sifat sabar yang memang tak batas, tanpa batas. Kata siapa sih Kak sabar ada batas? Gak ada batas. Maka ketika ada pemunduran kayak begini, ya pasti sudah siap dan sabar. Iya. Gitu. Nah, kalau kulik-kulik masalah hikmahnya, ya banyak hikmahnya gitu kan. Sekarang cek-cek lagi. Pandemi ini sama kan gitu kan. Termasuk ujian keimanan. Langsung turun ayat Kak. Gimana tuh? Al-Baqarah ayat 216. Yang intinya bahwa, intinya nih ya, intinya aja, intinya bahwa boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu yang terbaik buat kamu. Dan Asa. boleh jadi asa ayyakuna, ya. Boleh jadi yang kamu sukai itu tidak terbaik buat kamu. Hal yang kamu sukai itu kan berangkat umroh, berangkat haji, udah euforia, gembira, senang, exciting. 10 tahun ya. Yes, 10 tahun daftar nunggunya sampai udah ada yang udah tua renta, ada yang batuk-batuk gitu. Pokoknya supaya sehat dia berangkat. Kita nggak jadi. Hal yang kamu sukai tidak terbaik begitu. Yang saya sukai, yang sahabat sukai umroh haji gitu. Dan karena pandemi ini tutup, itu yang terbaik buat kita. Hikmah berikutnya adalah agar memutus mata rantai penularan COVID-19. biar cepat kelar. Betul, selesai gitu kan ya. Jadi dari hikmah yang tadi itu Mi, ada Mana? pelajaran apa nih yang bisa kita petik nih?
eh, ada kaidah fikih Kak. Sahabat kolbu, ada satu kaidah fikih yang paling kita harus pegang erat. Apa itu Kak? Apa tuh? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya? Artinya adalah menolak mafsadah didahulukan daripada mengerjakan kebaikan. Sekarang gini, haji baik nggak? Baik. Kalau menularkan COVID, Jadi nggak baik. nah, jadi nggak batal nggak haji itu udah benar. Karena apa? Karena jangan sampai berbuat sesuatu yang baik malah menimbulkan ketidakbaikan. Nah, ini masalahnya. Jadi nggak ada alasan yang memang krusial yang harus haji gitu. Nggak ada alasan yang harus haji gitu, nggak ada. Yang ada alasan adalah memang harus dibatalkan haji tahun ini. Semoga tahun depan sudah COVID berhenti, Amin. Ya sebelumnya Allah. berhenti, Mekah Amin. berhenti, Indonesia Amin. berhenti. Insya Allah kita akan berangkat lagi. Ya sahabat, sampai jumpa. Oke Kak, cukup ya Kak. Oke, iya. Cukup menjawab semua keresahan kita, Mi. Amin amin Alhamdulillah. semoga. Makasih ya, Mi. Sama-sama. Mudah-mudahan kita Kakak. bisa ketemu lagi di lain waktu. Di Lailatul Qalbu ketemunya kita depan pergi haji. Betul. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, sahabat kolbu, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Kita tunggu podcast berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.